Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'alamatan lil-mu'minin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa huwa fil jannati ma'al anbiya'i wal mursalin. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din wa huwa fil akhirati minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kepada kita semua dengan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Ditambah saat ini kita masih berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Dengan nikmat panjang umur dan sehat yang Allah berikan kepada kita hari ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai muslim, melaksanakan sholat Jumat yang hukumnya fardu ain secara individu. Harapan kita semua mudah-mudahan sholat Jumat kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat ke Jumat yang lainnya terus kita laksanakan sebagai tugas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ini senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua memperoleh syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak sahabat-sahabat kita yang sehat, kuat, gagah dan mampu untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi mereka tidak sampai ke masjid. Apakah itu karena kesibukan dan lain sebagainya? Maka kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita ditakdirkan, diberikan karunia untuk melaksanakan sholat Jumat selaku perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita saat ini sudah masuk di bulan Sya'ban, di fase yang pertama di hari yang ke-11. Bulan Sya'ban adalah merupakan salah satu pintu gerbang menuju Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat seluruh amalan-amalan kita satu tahun yang lalu disetorkan oleh malaikat kiraman katibin. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana syahid. Kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat seluruh amalan manusia hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali, maka aku cinta, aku senang, kata Nabi, di saat amal diangkat. Wa ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Maka di bulan Sya'ban ini kita juga dianjurkan amalan-amalan oleh baginda Nabi
betapa seluruh amal kita nanti akan dievaluasi, akan disetorkan oleh malaikat yaumal qiyamah, yang nanti tentunya yang disebut dengan nisfu Sya'ban, di mana di malam nisfu Sya'ban itu adalah kita tentunya melakukan satu kegiatan atau ritual yang bernilai ibadah, yaitu kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin, tahlil, tahmid, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat sunnah. Di malam hari kita dianjurkan sholat sunnah taubah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir sebagai penutup sholat ibadah sholat sunnah. Mudah-mudahan ketika kita nanti di waktu malam nisfu Sya'ban diberikan waktu, diberikan keluangan waktu dan sehat, kita dapat melaksanakan satu kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun tidak ada anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh baginda Nabi di malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, akan tetapi kita mengikuti para ulama, orang-orang tua kita, guru kita, sebagai bentuk kita kirim doa terhadap orang-orang tua kita. Kenapa? Karena yang ditunggu oleh orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah doa dan doa dari siapa? Dari anak-anaknya. Tentunya manakala kita mengirimkan doa untuk orang-orang tua kita, orang-orang tua kita sangat senang dan bahagia ketika anaknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mengingatkan maknanya untuk orang-orang tua itu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, mari di bulan Sya'ban ini tentunya bulan pintu gerbang menuju Ramadan, kita persiapkan. Ramadan sudah diambang pintu, kita persiapkan dengan kuat mental kita, iman kita, kesehatan kita. Jangan sampai begitu kita masuk Ramadan maka kesehatan kita menurun, masuk Ramadan keimanan kita melemah. Tentunya mari kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan berleha-leha dan bersantai-santai. Bulan suci Ramadan adalah bulan kesempatan emas, peluang yang amat luar biasa untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita nanti sampai di bulan suci Ramadan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan puasa dengan sempurna, dengan sehat dan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ketika masuk Ramadan kita kurang sehat, atau juga bisa di saat akhir Ramadan kita kurang sehat sehingga ibadah kita terganggu. Dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan diberikan kekuatan, keimanan dan kesehatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita semua apa yang kita lakukan saat ini dan seterusnya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang sebelum ini bermanfaat untuk saya pribadi, al-fakir, dan umumnya untuk kita semua. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang ikhlas. Maka siapa yang menyambut Ramadan dengan ikhlas, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disentuh oleh api neraka. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Siapa yang menyambut gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru menyambut jasadnya. Apalagi kita sampai melaksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan semua itu kita lakukan dengan baik dan sempurna, dan tentunya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.